sesuai dengan moto kami di Mitra Office Sport Clinic, high and peak. High and peak di sini adalah kami akan berusaha memberikan suatu pelayanan medis yang tertinggi, standar pelayanan medis tertinggi untuk hasil yang paling maksimal, agar tim tidak memberi kucing dalam karung. Betul. Gitu. Selamat siang. Hari ini tim Bayangkara FC sedang melaksanakan cek medis menjelang musim kompetisi tahun depan. Kita akan tanya-tanya nih, mumpung ada dokter, kira-kira apa yang harus dicek dari para pemain untuk sebelum bertanding menjalani kompetisi. Oke dok, salam kenal. Sama. Saya Deki dari Bayangkara. Oke, saya Dr. Febri. Dr. Febri. Oke, kita lagi bersama Dr. Febri. Dok, ini kan ada tahapan pemain sebelum ikut berkompetisi gitu ya. Sebetulnya seberapa penting cek medis ini untuk pemain yang akan ikut berkompetisi gitu dok? Baik, jadi hari ini kita melakukan satu kegiatan yang berupa medical check up, tapi ini medical check up yang berbeda dengan medical check up pada umumnya, karena kami menambahkan namanya medical check up khusus untuk olahraga. Olahraga, ada artian seperti ini. Pada kegiatan medical check up itu selain kita melakukan tes medical check up seperti biasa untuk kondisi fisik umumnya, terutama kondisi labor darahnya, jantungnya, paru-parunya kita cek. Tapi kita tambahkan pemeriksaan spesifik yang lebih ke arah olahraga berupa pemeriksaan muskuloskeletal. Pemeriksaan muskuloskeletal itu terdiri dari pemeriksaan otot-otot pada seluruh tubuh, kemudian juga pemeriksaan persendian. Karena menurut kami itu sangat penting sekali buat pemain olahraga untuk kita cek bagaimana stabilitas daripada sendi-sendi dan kondisi fisiknya sebelum mereka bertanding. Jadi aman. Sehingga dengan pemeriksaan ini akan mengurangi, paling tidak meminimalisir risiko-risiko terjadinya injury atau memberikan masukan buat tim manajemen, buat atletnya sendiri ataupun buat pelatihnya bahwa pemainnya akan diturunkan atau dimasukkan ke dalam satu draft pemain yang akan berlangsung liga itu dalam kondisi secara medis physically aman, tidak dalam posisi yang lagi cedera. Jadi seperti itu. Ataupun dengan temuan medical check up ini kita ketemuan ada sesuatu cedera yang ringan, paling tidak akan memberikan informasi kepada manajemen maupun tim kesehatan yang ada di manajemen, baik itu dokter tim atau maupun fisioterapi tim yang ada di manajemen, bahwa salah satu pemain yang mengalami suatu permasalahan ringan, sudah diketahui masalahnya apa, kemudian kami akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Seperti harus lakukan stretching ringan atau fokus kepada permasalahan yang kita temukan pada waktu medical check up. Seperti itu. Dok, kalau bicara cedera yang paling sering dialami oleh pemain khususnya di sepak bola gitu ya, atlet di khususnya sepak bola tuh apa sih? Baik, kalau kita bicara cedera, cedera itu harus saya katakan sebagai kita harus mindset aja ya, bahwa cedera itu bagian dari aktiviti yang kita lakukan. Nah, jenis-jenis cedera sangat tergantung dari kegiatan olahraga apa yang dipilih. Contohnya sekarang kita melakukan Bayangkara FC sepak bola. Sepak bola itu paling banyak cederanya itu bagian bawah. Bagian bawah, yaitu dari pinggang ke bawah, karena mereka banyak menggunakan kelincahan pada bagian anggota bawah. Nah, dari bagian bawah yang sering tercedera pada pemain bola itu dari yang ringan hanya pada otot-ototnya saja, seperti cedera hamstring, cedera betis di sini yang ringan. Tapi yang lebih parah lagi itu mulai dari cedera pada persendian yang melibatkan cedera pada ligamen. Ligamen itu adalah struktur yang menghubungkan tulang dengan tulang, dan juga khusus untuk lutut banyak juga cedera pada bantalan sendi. Nah, cedera yang ligamen paling sering pada pemain bola itu adalah kalau untuk pergelangan kaki yang sering keseleo dari secara landing atau lari itu pada ligamen ATFL pada bagian depan daripada mata kaki sisi luar. Sedangkan lutut itu paling sering tercedera adalah cedera pada ligamen di dalam lutut yang kita sebut dengan ACL atau anterior cruciate ligament. Itu yang paling sering dikombinasi dengan cedera pada bantalan sendi atau meniskus. Dok, mungkin ada saran nggak untuk pemain bisa maintain kondisi dia gitu ya, supaya tidak
mengalami cedera-cedera yang dokter tadi sampaikan tuh apa tuh dok? Baik. Kalau kita lihat, saya sedikit agak ke medis sedikit ya, untuk berbagi sedikit pengetahuan buat teman-teman yang non medis, bahwa untuk stabilitas daripada suatu sendi itu dimainkan oleh dua peranan, yaitu primary stability yang dimainkan oleh, atau kita bilang static stability, yang dimainkan oleh ligamen dan bantalan sendi. Kemudian yang kedua ada secondary stability atau dynamic stability, ya, yang dimainkan oleh struktur-struktur yang melewati sendi. Nah, untuk orang-orang yang hasil medical check-up-nya bagus, maksudnya yang kondisi fit semacam, nah untuk mencegahnya apa yang kita lakukan seperti pertanyaan tadi, yang kita lakukan adalah kita latih secondary stability-nya, yaitu otot-otot yang melewati sendi. Ya, contoh kalau untuk sendi lutut, untuk mengurangi risiko cedera pada sendi lutut, maka latihlah otot-otot paha depan, paha belakang, otot betis. Jadi otot-otot itu yang melewati sendi, itu harus dilatih. Kemudian kita latih juga untuk agility-nya, kelincahannya. Artinya di situ kita latih refleks daripada secondary stability atau otot-otot tersebut terhadap bagaimana respon berubah posisi, refleksnya dia untuk merubah arah. Jadi mengintegrasikan refleks antara apa yang dipikirkan dengan apa yang harus dikerjakan oleh otot bagian sini. Itu harus dilatih dulu. Kemudian otomatis harus latih selain agility, latih head landing-nya gimana, kemudian latih untuk cara jatuhnya gimana, itu harus dilakukan. Dok, beberapa kasus gitu ya, di sepak bola lah khususnya gitu ya, ada beberapa kasus yang pemain tumbang di dalam lapangan gitu ya, karena serangan jantung gitu ya. Diagnosanya seringnya serangan jantung gitu. Nah, mungkin ada tips nggak dok buat dokter tim juga atau mungkin si pemain gitu ya, untuk hal-hal tersebut tuh bisa diminimalisir gitu. Baik. Jadi kejadian-kejadian seperti itu memang kita antisipasi sebisa mungkin jangan terjadi. Ya. Banyak faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya adalah kondisi memang bagaimana status medis daripada pemain tersebut. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana kondisi lapangan tempat bermain, humidity-nya, udaranya dan segala macam, itu bagaimana adaptasi daripada pemain tersebut. Tapi untuk secara medis, makanya kita lakukan salah satunya ini, tujuan daripada medical check-up. Pentingnya medical check-up itu ini gitu ya. Jadi di medical check-up ini bukan hanya tadi sendi-sendi aja. Tadi saya sampaikan bahwa ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu akan lakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian tensinya kita lakukan rekam jantung. Nah, itu adalah screening awal. Screening awal untuk mengecek bagaimana sih kondisi daripada pemain ini. Jadi itu yang kita lakukan, paling tidak sebagai bekal awal daripada dokter tim ataupun pelatih bahwa pemain saya aman. Ya, walaupun kita dengan kondisi medical check-up ini tidak menggaranti 100% bahwa pemain ini tidak mungkin mengalami hal itu. Ya, tapi setidaknya kita sedikit tahu gitu ya. Tahu bahwa kondisi fisik pemain oke. Nah, kita tinggal faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya yang tadi saya sampaikan, bagaimana kondisi lapangan, humidity lapangan dan segala macam, itu yang harus kita Dok, kompetisi kan rencananya akan digelar tanggal 1 Juli per 1 Juli. Range waktunya medical check-up itu apakah sebulan sebelum kompetisi atau paling bagusnya, idealnya gimana dok? Idealnya kalau bisa at least 3 bulan ya. Oh, oke. 3 bulan sebelum kompetisi. Paling tidak gini, kita sudah ada waktu, spare waktu. Kalau ternyata hasil medical check up ini kita sudah ada problem, ada waktu untuk treatment seperti itu. Oke. Ya, ya. Ideal lagi sebelum pemilihan pemain. Oke. Gitu. Ya. Jadi pemainnya akan dimasukkan ke dalam squad inti. Jadi si klub ini tahu gitu ya, kondisinya si pemain ini memang bisa untuk dikontrak atau gimana gitu ya. Gitu. Itu salah satunya juga ya, dan dalam tanda kutip agar tim tidak memberi kucing dalam karung. Betul. Gitu. Tidak mengatakan dalam artian terkadang mereka mengatakan tidak ada masalah dan segala macam, kemudian ternyata
hanya pura-pura atau menutupi problem yang ada. Itu ya salah satu hasil daripada medical check up ini bisa jadi hasil dasar untuk tim untuk bagaimana mengkontrak pemain, bukan hanya dari knowledge sama skillnya bermain saja, tapi medisnya bagaimana, sehingga tidak setelah kontrak ada masalah dan pasien dan pemain tidak bisa dimainkan. Seperti itu. Dok, mungkin terakhir dari Mitra Orpis Sport Clinic gitu ya, Coach. Apa Dok, fokusnya apakah memang di pengecekan pemain seperti sekarang yang dijalani oleh Bayangkara FC atau ada fokus lainnya juga? Gitu? Baik. Kegiatan medical check up ini adalah bagian kecil dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita ada kegiatan di dalam rumah sakit dan ada kegiatan di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit terkadang medical check up ini bisa kita lakukan di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, tergantung daripada kebutuhan atau urgensinya. Kemudian yang paling penting juga kami punya tim medis. Tim medis ini akan standby di lapangan biasanya untuk ibaratnya kami membuat suatu standar tim medis bagaimana penanganan cedera di lapangan, di lapangan, karena menurut kami sangat penting sekali, akan menentukan bagaimana penanganan selanjutnya. Karena kesalahan penanganan di lapangan akan menyebabkan lebih beratnya penanganan di rumah sakit. Gitu. Itu yang di luar rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit adalah kami fokus ke dalam penanganan yang cedera, penanganan cedera. Karena sesuai dengan moto kami di Mitra Orpis Sport Clinic, high and peak. High and peak di sini adalah kami akan berusaha memberikan suatu pelayanan medis yang tertinggi, standar pelayanan medis tertinggi untuk hasil yang paling maksimal. Hasil maksimal di sini adalah kami inginkan pemain-pemain yang cedera ketika mengalami cedera dan ditangani di sini, itu ketika selesai bukan hanya pulih atau sembuh, mereka bisa jalan, bisa aktivitas sehari-hari atau bisa bermain ini, tapi kita bisa mengharapkan mereka itu bisa berprestasi kembali. Oke. Karena berdasarkan pengalaman kami selama ini, cedera itu buat pemain sesuatu yang sangat ditakutkan. Betul sekali. Gitu. Jadi ketika mereka mengalami suatu cedera, sudah di mindsetnya mereka itu pasti karirnya akan selesai. Iya. Nah, kita tidak mengharapkan itu. Tapi di sini diobati gitu ya, Dok. Tapi karir masih bisa terus dijalankan gitu ya. Mereka bisa, target kita mereka bisa berkarir kembali. Seperti itu. Siap, oke Dok. Baik. Terima kasih banyak. Kita dapat banyak banget pelajaran untuk pemain, untuk klub juga. Jadi pentingnya mengecek seluruh tubuh gitu ya Dok ya. Mengecek seluruh tubuh untuk sebelum kompetisi dimulai. Baik. Gitu. Terima kasih juga buat Bayangkara FC sudah mempercayakan kami Mitra Orpis Sport Clinic untuk ngecek kondisi pemain-pemainnya. Semoga sumbangsih kami di Mitra Orpis Sport Clinic ini turut memberikan warna pada olahraga Indonesia, terutama sepak bola Indonesia, sehingga sepak bola Indonesia bisa lebih maju. Amin. Dok, terakhir nih sebelum kita selesai, Bayangkara FC Polri. Oke. Bayangkara FC Polri.